Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan juga dengan harga yang sudah kami terakan yaitu 35.000. Bagi yang ingin memesan silahkan saja bilang Kak pesan soal tes substantif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022 PGSD yaitu di materi pedagogi. Baik, sekarang kita ke soal yang pertama. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah, baik kita lihat dulu apa sih maksud dari soal ini. Ya, untuk melihatnya, biasakan untuk melihat maksud dari soal ada di akhir kalimatnya ya. Materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal. Berarti jelas pertanyaannya adalah materi ajar yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan membandingkan pendapat para pendiri negara tentang Pancasila ini. Apakah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI? C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila? D. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jawaban yang tepat adalah jawaban C. Ya, karena kita memilih jawaban C adalah jawaban yang tepat, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, D, dan E. Kenapa kok jawaban A, B, D, dan E itu salah? Mari kita bahas. Yang A, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari indikator pencapaian kompetensi yang diberikan oleh Pak Iqbal, maka ini tidak sesuai ya. Karena kalau ini Pancasila sebagai dasar negara, maka yang akan dibahas nanti adalah mengapa kok Pancasila itu menjadi dasar negara Indonesia. Jadi bukan tentang membandingkan pendapat pendiri negara dengan isi Pancasila. Kemudian yang B, perumusan dasar negara oleh BPUPKI. Nah, kalau yang ini nanti akan membahas tentang bagaimana proses dari perumusan dasar negara oleh BPUPKI ya. Jadi bukan terkait tentang membandingkan pendapat para pendiri negara. Kemudian yang D, perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Nah, ini juga bukan ya. Jadi ini terkait dengan sejarah-sejarah, bukan menjelaskan tentang atau membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Kemudian yang E, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, ini juga terkait dengan yang A tadi, ideologi dengan dasar negara juga sama ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Berikutnya, kita akan bahas ke soal yang kedua. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan titik-titik. Nah, di dalam pembelajaran SD, ya IPS SD khususnya, untuk memahami fenomena atau fakta-fakta yang ada di lingkungannya yang terkait dengan perkembangan teknologi itu nanti maka pendekatan apa yang perlu digunakan? Nah, yang kita sesuaikan dengan kemajuan teknologi dan yang kita sesuaikan bagaimana cara siswa SD itu memahami fenomena dan fakta-fakta di lingkungannya. Apakah A. Konstruktivisme karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitif. B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif
sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. Pendekatan meluas yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, yaitu kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Nah, kontekstual itu artinya ya dikaitkan dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Jadi pembelajarannya itu dikaitkan dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Jika lingkungannya maju atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat canggih, maka ini cocok menggunakan kontekstual, maka nanti dapat memahami mengenai teknologi, kemudian pengetahuan yang canggih di lingkungannya. Sehingga nanti siswa dapat memahami fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lingkungannya yang terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada di lingkungan mereka. Baik, berikutnya kita akan jawab di soal ketiga. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang titik-titik. Apakah A. Bentuk dan kontur permukaan bumi, B. Kegiatan memenuhi kebutuhan, C. Interaksi manusia di masa lampau, D. Lembaga-lembaga ekonomi modern, E. Kegiatan jual beli secara langsung. Nah, jadi di sini di sekitar sekolah itu ada pasar. Nah, di pasar itu kan pasti ada jual beli atau transaksi jual beli. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu kegiatan jual beli secara langsung. Sudah sangat jelas ya. Baik, kenapa jawaban A itu salah? Bentuk dan kontur permukaan bumi. Nah, kalau bentuk dan permukaan bumi, maka itu bisa disesuaikan dengan lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang bergunung-gunung atau seperti pantai. Nah, kalau ini terkait dengan pasar, jadi kita tidak mungkin akan mempelajari tentang bentuk dan kontur bumi. Kemudian yang B, kegiatan memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan memenuhi kebutuhan bisa juga, tetapi itu tidak spesifik ya. Kegiatan memenuhi kebutuhan juga bisa di selain pasar ya bisa. Tapi di pasar itu pasti terjadi jual beli, bukan hanya orang yang ingin memenuhi kebutuhan, tetapi orang yang juga ingin menjual yang orang butuhkan. Kemudian yang C, interaksi manusia di masa lampau. Kalau interaksi manusia di masa lampau itu tidak terkait dengan pasar, tetapi terkait dengan sejarah. Kemudian yang D, lembaga-lembaga ekonomi modern. Nah, kalau lembaga ekonomi modern tidak terkait dengan pasar yang ada di dekat sekolah. Pasar yang di dekat di sekolah itu misalkan pasar tradisional. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal berikutnya, Pak Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah, nah di sini untuk menjelaskan mengenai proses pembentukan peraturan daerah, maka Pak Budi itu perlu menggunakan media yang seperti apa? Sudah sangat jelaskan. Apakah A. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah, B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah, C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah, D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah, E. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Nah, karena yang di indikator pencapaian kompetensinya adalah mengenai menjelaskan proses, berarti yang perlu dijelaskan adalah alur proses pembentukan peraturan daerahnya. Jadi bukan tentang berjalannya sidang pembentukan peraturan daerah ini, bukan. Ini bagian dari alurnya kalau sidang itu. Kemudian video tentang kegiatan ini juga bukan. Ini bagian dari proses atau bagian dari alurnya. Kemudian yang D, gambar tentang sidang pembentukan. Nah, ini juga tidak tepat. Ya, karena dari gambar ini tidak bisa dijelaskan bagaimana alur dari pembentukan peraturan daerah. Yang E juga tidak tepat. Aplikasi tentang sidang pembentukan peraturan daerah ini juga tidak tepat.
Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Bagan adalah proses pembentukan peraturan daerah. Baik, itu saja yang kita jelaskan Bapak Ibu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.